Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan menjelaskan materi ke-6 mengenai tahrij hadis. Saya Caturani dengan NIM 12180222053. Baiklah, lanjut saja. Definisi tahrij. Tahrij secara etimologi merupakan bentuk masdar dari kata kerja jahri tahrij, kemudian ditambah tasydid pada ra, ain fi'il. Dalam kamus Al-Munjin Al-Lughah disebutkan, tahrij adalah menjadikan sesuatu keluar dari sesuatu tempat atau menjelaskan suatu masalah yang berarti menampakkan, menerbitkan, menyebutkan, menumbuhkan, dan mengeluarkan sesuatu dari tempat. Yang kedua, tujuan tahrij. Tujuan tahrij yang pertama yaitu untuk mengetahui eksistensi suatu hadis, apakah benar suatu hadis yang ingin diteliti terdapat dalam buku-buku hadis atau tidak. Yang kedua, untuk mengetahui sumber otentik suatu hadis dari buku hadis, apa saja yang didapatkan. Yang ketiga, untuk mengetahui ada berapa tempat hadis tersebut dengan sanad yang berbeda di dalam sebuah buku hadis atau dalam beberapa buku induk hadis. Tujuan yang terakhir yaitu untuk mengetahui kualitas hadis, makbul diterima atau mardud ditolak. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Fikri. Baiklah, saya Fikri Laduni Syahri dengan NIM 12180213323 akan melanjutkan presentasi yang telah disampaikan oleh Catur. C. Faedah dan manfaat tahrij. Adapun faedah dan manfaat tahrij sebagai berikut. Yang pertama, tahrij memperkenalkan sumber-sumber hadis di mana suatu hadis berada beserta ulama yang meriwayatkannya. Yang kedua, tahrij dapat menambah perbendaharaan sanad-sanad hadis melalui kitab-kitab yang ditunjukinya. Yang ketiga, tahrij dapat memperjelas keadaan sanad dengan membandingkan riwayat-riwayat hadis yang banyak itu. Maka dapat diketahui apakah suatu riwayat tersebut sahih, dhaif atau lainnya. Yang keempat, tahrij memperjelas hukum kualitas hadis dengan banyaknya riwayat itu. Yang kelima, tahrij dapat memperjelas perawi hadis yang samar. Yang keenam, tahrij dapat memperjelas perawi hadis yang tidak diketahui namanya melalui perbandingan di antar sanad-sanad. Yang ketujuh, tahrij dapat menghilangkan kemungkinan terjadinya percampuran riwayat. Yang kedelapan, tahrij dapat membatasi nama perawi yang sebenarnya. Yang kesembilan, tahrij dapat memperkenalkan periwayatan yang tidak terdapat dalam suatu sanad. Yang kesembilan, tahrij dapat memperjelas arti kalimat yang asing yang terdapat pada satu sanad. Yang kesepuluh, tahrij dapat menghilangkan hukum syadz, kesendirian riwayat yang menyalahi riwayat lain yang sikot yang terdapat pada suatu hadis melalui perbandingan riwayat. Baiklah, selanjutnya akan disampaikan oleh Melisa. Baiklah, saya Melisa dengan NIM 12180220089. Di sini saya akan menjelaskan tentang metode takrij. Kitab dan literatur yang masuk dalam kategori sumber asli disusun dengan sistematika dan metodologi yang berbeda. Hal ini menyebabkan metodologi yang digunakan untuk mengkaji takrij hadisnya juga berbeda. Untuk melakukan proses pembacaan terhadap sebuah literatur, kita perlu mengetahui metodologi penulisan yang digunakan. Dengan berdasarkan kategorisasi dan metodologi penulisan, Mahmud Al-Tohan menyebutkan bahwa setidaknya ada 5 macam cara atau metode yang digunakan untuk mentahrij hadis. Yang pertama, metode indeks nama sahabatnya. Metode ini digunakan ketika nama perawi sahabatnya diketahui. Pengguna metode ini harus meyakini terlebih dahulu sosok sahabat yang meriwayatkan hadis yang akan ditahrij. Yang kedua, metode kata pertama dalam matan. Metode ini digunakan ketika kita mengetahui dengan pasti ungkapan awal dari matan hadis. Setidaknya ada kategori kitab yang dapat menggunakan metode ini.
Pertama, kitab-kitab mengumpulkan hadis yang matanya sudah populer di tengah masyarakat luas, atau mustahiroh. Yang kedua, kitab-kitab yang disusun berdasarkan abjad huruf pertama, matanya berdasarkan abjad huruf pertama matanya. Ketiga, kitab miftah dan fihris atau kitab yang disusun berdasarkan indeks matan hadis. Yang ketiga, metode indeks kata. Metode ini digunakan dengan cara mencari kata-kata yang menjadi kata kunci dalam indeks hadis. Yang dimaksud dengan kata kunci adalah kata yang terdapat dalam matan hadis dan tidak banyak digunakan dalam ungkapan sehari-hari. Yang keempat, metode tematis hadis. Metode ini digunakan oleh orang yang memiliki cita rasa ilmiah yang memungkinkannya menentukan tema bagi hadis yang sedang dikaji. Yang terakhir, metode penelusuran berdasarkan kondisi matan atau sanad beberapa kitab atau literatur, mengoleksi hadis yang memiliki kekhasan tersendiri. Kekhasan itu bisa ada dalam sanad maupun matan hadis. Jika hadis yang dikaji memiliki ciri dan tanda kepalsuan, maka kita dapat melakukan penelusuran dalam kitab yang khusus mengumpulkan hadis palsu. Atau jika hadis yang dikaji disosiasikan kepada Allah Ta'ala, atau yang kita kenal sebagai hadis qudsi, maka kita melakukan penelusuran terhadap kitab atau literatur yang memuat hadis-hadis qudsi. Baiklah, selanjutnya kesimpulan terakhir akan disampaikan oleh Catur. Baiklah, kesimpulannya, dari keterangan-keterangan di atas dapat kami simpulkan bahwa tahrij yaitu menjadikan sesuatu keluar dari suatu tempat atau menjelaskan suatu masalah yang berarti menampakkan, menerbitkan, menyebutkan, menumbuhkan, dan mengeluarkan sesuatu dari tempat. Dan juga ada 5 metode tahrij. Yang pertama, metode indeks nama sahabatnya, metode kata pertama dalam matan, metode indeks kata, metode tematis hadis, metode penelusuran berdasarkan kondisi matan atau sanadnya. Jadi, kesimpulan akhirnya, tahrij hadis yaitu ilmu yang mempelajari untuk mengetahui atau melacak asal-usul para perawi hadis terhadap hadis atau sebuah periwayatan hadis. Baiklah, itu saja yang dapat kami presentasikan. Lebih kurangnya kami mohon maaf. Kami ucapkan terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.